wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas atau samar-samar? Jelas Pak, di saya tapi. Terdengar jelas, Pak. Oke, kebetulan suaranya agak sedikit terkuras. Ada beberapa sok sibuk ada, termasuk tadi apa uji coba ya Simulasi. Pak Kiai ya. Udah selesai dua-duanya Pak. Ya, alhamdulillah. Ah, ya, saya besok satu lagi. Oke, baik yang saya hormati Pak Kepala Lab FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pak Kiai Dr. Takidin MPD, Ibu Wadek satu biasanya hadir. Saya share ke pimpinan juga. Terus ini saya juga undang beberapa pimpinan di staf, termasuk keuangan, mudah-mudahan berkenan hadir. Rekan-rekan Ya, semua, gitu kan para lebih dekat ke peserta sana kalau KLP, yang lewat. ini Lulu, Lulu Lil Izzah, yang dirahmati Allah semuanya. Baik, sebelum kita mulai acara Monef kedua ini, sama-sama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Gimana Pak Kiai, kita langsung apa yang mau eh disampaikan nanti santai saja kali ya. Eh, ya Pak. Jangan terlalu serius, mudah-mudahan semuanya pada sehat dan bisa bergabung. Mohon bagi yang kawan-kawan, rekan-rekan atau teman-teman yang belum bisa bergabung, mohon untuk diinformasikan, bila perlu dicatat karena recordnya kadang-kadang agak sedikit lama menunggunya, jadi harus getak tular diinformasikan kepada yang lain. Langsung saja Pak Kiai, monggo silakan. Apa yang mau disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi Pak eh, Dr. Mulyadi atas waktunya. Teman-teman sekalian yang berbahagia, ini putus ya? Kok? Ya, terputus ya Pak ya punya saya tadi Pak. Sekarang udah nyambung Pak. Ya, ya nggak tahu apa saya apa Kiai Ya, yang saya tadi putus. ya Ya, nge-freeze. monggo silakan. Oke, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Nah, pasti kaget. Aku, Ibu, kata Zakia Amalia, Amelia ya. Aku kan masih muda, kan Ibu guru. Ya. Oke, teman-teman sekalian, Alhamdulillah di hari ini, di siang hari ini kita bisa bersuamanya ya. Kita bertatap muka di melalui virtual Zoom dalam keadaan sehat. Dan tentu ini udah mulai mendekati hari-hari menjelang akhir daripada pelaksanaan PLP di sekolah masing-masing. Dan tentu itu juga menandai bahwa ini salah satu jalan menuju teman-teman sebentar lagi selesai begitu ya. Nah, oleh karena itu besar harapan kami pertama tolong nyalain kamera ya, jangan ditinggal ya. Saya dan Pak Mul seperti ngobrol di radio gitu. Saya nggak tahu Alfiah itu lagi makan atau apa. Sambil makan juga boleh ya, makanan ringan gitu. Nah, teman-teman ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah kami pengen tahu aja kabar teman-teman di sekolah. Mohon diceritakan lah di kolom chat ya. Hmm. Idealnya emang kita akan ngomong baik bagusnya. Nanti coba di kolom chat. Mudah-mudahan kami selaku garda yang mewakili fakultas ya bisa menjembatani solusi itu gitu. Nah, jadi silahkan kalau ada kendala, mudah-mudahan tidak ya. Karena teman-teman kan udah dewasa gitu. Nah, namun kalau ada yang perlu disampaikan, kali aja teman-teman di sini yang lain tidak hanya dari kami, tetapi bisa jadi antar mahasiswa gitu. Jadi kita adalah kolega yang egaliter ya, teman-teman. Tidak ada orang yang paling berkuasa di sini. Walaupun kadang-kadang saya suka marah-marah di grup gitu ya.
ngamuk-ngamuk di grup ya itu tidak lain dan tidak bukan karena terkadang karena di grup itu kenapa saya pakai mode itu ya kadang-kadang responnya kalau nggak marah lambat gitu. Nah, marah dulu, iya ya Pak. Nah, kan kayak gitu, nggak bagus mental begitu sebetulnya. Nah, oke teman-teman, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, Teman-teman sekalian, pertama yang ingin kami sampaikan adalah tolong pastikan bahwa pelaksanaan PLP sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan kemarin, ya kan? Nah, kemudian Bapak izin share screen sekarang. Ya, yang pertama adalah, nah ini saya akan, kita akan bicara yang pertama adalah hari ini kita banyak berbicara tentang laporan keuangan, laporan PLP dosen. Nah, kaitannya kalau dosen itu adalah kunjungan. Nah, kunjungan dosen itu tak dibatasi ya. Kunjungan dosen itu tidak dibatasi berapa kali silahkan. Namun yang diganti ongkosnya atau transportnya itu adalah maksimal 3 kali. Hanya 3 kali. Gitu loh. Nah, kemudian teman-teman harus menyiapkan, membantu dosen-dosen pembimbing teman-teman itu sebagai berikut. Namun sebelum ke sana, saya kasih tahu dulu pembahasan hari ini tentang laporan keuangan, laporan PLP yang implikasinya kepada penggantian pembayaran transport dosen dan honorarium guru pamong, kepala sekolah, wakasek gitu. Oleh karena itu, tolong disimak baik-baik supaya tidak misunderstanding, tidak kesalahpahaman. Nah, berikutnya adalah eh, kita mulai dulu dari yang dosen ya. Nah, pertama, ini tuh sudah nangkring lama di apa namanya tuh SID-nya lab gitu. Idealnya bagi yang kalaulah saya jadi teman-teman maka saya akan ulik-ulik itu gitu. Nah, yang pertama adalah form kunjungan dosen. Nah, ini kan udah dikasih tahu ya waktu itu bahwa setiap maka bukanya itu supaya bisa seperti kami seperti yang saya tampilkan itu bukanya harus di laptop atau di PC. Tapi kalau di HP ini tidak muncul. Lihat 3 September 2018. Ini kan tanggal terbitnya dokumen ini dan sampai hari ini belum ada perubahan. Oleh karena itu tidak boleh diganti. Gitu maksudnya. Nah, kemudian kunjungan dosen pembimbing ini dibuat per kedatangan. Artinya apa? Karena 3 kali yang akan diganti oleh keuangan maka dibuat sebanyak 3 kali gitu ya. Nah, misalnya di sini ada namanya Akyas Lulu gitu. Nah, itu harus diisi baik-baik. Kemudian kunjungannya, kunjungan ke satu, kedua, dan ketiga gitu ya, teman-teman. Dan artinya ada maksimal 3 lembar. Gimana kalau dosennya datangnya cuma 2 kali? Ya sudah gitu, 2 kali dikumpulkan. Bagaimana kalau dosennya 4 kali? Silahkan. Namun yang akan diganti oleh orang keuangan, bagian keuangan FITK hanya maksimal 3 kali gitu. Nah, kemudian kunjungan ke berapa? Nomor, nomor satu. Kemudian yang ditemui siapa? Kepala sekolah. Boleh, ini mah bebas isinya. Yang penting relevan berkaitan dengan kegiatan kunjungan PLP. Jadi tidak harus sama persis gitu dengan contoh gitu ya. Nah, agenda kunjungannya ya pembukaan, penutupan, dan lain-lain lah. Tapi yang relevan dengan PPG tempatnya ya di sekolah. Kemudian tanda tangan dan stempelnya di sini teman-teman ya. Kemudian tanggalnya itu disesuaikan dengan tanggal bukti apa? Bukti transport, misalnya bukti bensin, struk bensin, bukti Grab. Nah, itu yang perlu disesuaikan, teman-teman ya.
Nah, jadi maksud saya adalah tolong teman-teman tuh tidak terlalu saklek gitu. Nah, kemudian jangan sertai tanda tangan dan NIP dan bantu kumpulkan ke lab dulu sampai tanggal 7 gitu ya Pak Mul ya. Karena setelah tanggal 7 Siap, siap. itu langsung saja nanti ke bagian keuangan gitu loh. Ngapa nanti disepakati tanggal 7 atau tanggal 11 Pak? Karena tanggal Siap. 11 di surat itu kan yang jadwal revisi itu tanggal 11 gitu. Mm-mm. Ya, nanti Pak Mul akan menanggapi Iya, itu di iya, iya. akhir ya Pak ya. Ya. Nah, oke teman-teman ya begitu. Nah, NIP contoh NIP. Kalau dosennya tidak ada NIP ya dikasih strip gitu kan. Ada dosen yang pakainya NIK atau ada yang pakai apa namanya itu Pak NIDN gitu. Nah, kita sesuaikan saja. Kalau enggak di strip aja gitu loh. Oh, itu ya untuk yang pertama, yaitu lembar kunjungan dosen. Nah, berikutnya adalah ini belum saya subscribe lagi nih. Kabun ada iklan. Nah, berikutnya teman-teman, wah nggak bisa ya. Lembar kunjungan ini sebentar. Eh, saya salah masuk harusnya ke lab dulu ya. SID. Nah ini. Ya, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita ke sini. Pengunjungan dosen ya tadi. Nah, di sini. Nah, teman-teman, di sini diisi ini diisinya adalah satu orang saja. Jadi misalnya dalam satu sekolah, misalnya PGMI. PGMI itu PAUD, PGMI itu beda dari jurusan yang lain ya. Kalau di PGMI, satu dosen itu bisa membimbing sampai 10 orang gitu lah. Nah, berarti dari 10 orang itu cuma satu aja yang mengisi ini perwakilan gitu. Jadi nama dosen pembimbing, nomor HP dosennya gitu ya. Nama sekolah, alamat sekolah, kemudian kunjungan ke berapa. Nah, lihat satu. Nah, ini kan kunjungan ke satu, kemudian tanggal berapa. Nah, jika dicantum, tidak ada cantumkan tanggal 1 September gitu ya. Nah, ini udah kami, bukan, ini Betul. tanggal 2 ya. Oh, ini salah, nanti saya edit. Menarik kabel untuk. Nah, kemudian Oh buktinya iya, iya, apa iya. gitu. Nah, bukti ini kan karena ada yang tidak seperti, misalnya seperti saya, itu tanggal perkunjungan pertama itu saya nggak ngisi bensin. Ya udahlah, nggak berarti walaupun saya kunjungan, misalnya yang di sekolah bimbingan saya ditulis sebenarnya, tapi kan di sini kosong aja karena di sini tidak wajib isi gitu. Nah, ini teman-teman hanya untuk pendataan. Namun fisiknya yaitu struk aslinya harus dikumpulkan ke keuangan gitu ya. Nah, boleh transit dulu ke eh, lab gitu ya. Nah, jadi jangan lupa teman-teman backup, jangan sehingga kalau hilang itu masih ada buktinya. Jadi jangan lupa di copy, kemudian disimpan dan di backup, dikumpulkan di copy 2 lembar. Pertama, yang aslinya bisa dikumpulkan, fotokopinya backup. Nah, khawatir hilang gitu. Oke, kemudian sama aja yang itu sama ya. Nah, sampai dan dikirimkan di sini. Kalau sudah selesai, tentu kalau teman-teman ngisi ini bisanya kan tentu di akhir di akhir PLP ya. Nah, ini kan untuk membantu bagian Bapak Ibu bagian keuangan untuk mudah memonitornya gitu loh ya. Oke, itu untuk pengunjungan dosen ke sekolah. Mohon untuk disiapkan dari sekarang ya. Itu bagian daripada takzim kita kepada Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan membimbing gitu ya, sehingga transportnya bisa dapat diganti oleh fakultas. Nah, sekarang tadi sudah bicara tentang form kunjungan, sekarang kita masuk ke dalam laporan
PLP eh, Kepsek. Nah, judulnya pendataan dokumen honorarium PLP ya. Jadi yang form kunjungan itu warnanya biru tua, yang orange ini adalah untuk dokumen honorarium PLP. Oke, teman-teman ya kita klik ya. Nah, teman-teman, eh ini G-form-nya. Oke, ini G-form-nya. Ini kalau setelah teman-teman ngisi G-form, itu bisa dipantau di sini. Dan teman-teman tidak bisa mengedit di sini. Saya nggak tahu apakah ketika kita, teman-teman kan bisa ngedit di sini, di G-form-nya. Nah, namun apa setelah mengedit, apakah ini nanti berubah, saya nggak tahu ya. Nah, nanti saya buka. Nah, sekarang kita ini dulu. Nah, sekarang ada download dokumen. Jadi teman-teman, ini yang perlu dikumpulkan dokumen-dokumennya ya. Nah, kemudian bentuk laporannya itu di sini, gitu ya. Oke, sekarang kita coba buka Gform-nya dulu ya. Oke, nah tolong dibaca baik-baik gitu. Dibaca baik-baik ininya. Ya, dibaca baik-baik. Ini ke ini. Nah, oke dibaca baik-baik ininya ya. Petunjuknya gitu. Yaitu form ini diisi oleh salah satu mahasiswa bimbingan per guru pamong. Kalau dosen itu per dosen pembimbing, kalau ngeform honorarium untuk SK KPA, KPA itu kuasa pengguna anggaran. Ini yang tanda tangan itu rektor, teman-teman. Jadi ini nggak main-main gitu. Jadi mohon serius, teliti. Ini datanya banyak gitu. Jadi bantu kami dan Ibu Diana ya dari keuangan untuk semudah-mudahnya, biar cepat cairnya gitu. Nah, form ini diisi oleh salah satu orang mahasiswa per guru pamong. Isi jawaban disesuaikan dengan instruksi dan contoh setiap soal. Nah, setiap soal itu adalah petunjuk ya ini nanti. Gunakan laptop. Nah, ini sering menggunakan HP itu sering terjadi typo ya, kesalahan penulisan. Nah, tuliskan dengan lengkap dan benar. Nama sekolah, nama lengkap, gelar dan lain-lain itu. Dilihat ya, penulisannya itu harus sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Misalnya MPD, M-nya besar, P-nya besar, D-nya kecil dan ada titik. Nah, itu perlu diperhatikan. Karena yang sedang menulis ini adalah insan-insan akademik, yaitu mahasiswa-mahasiswa di semester akhir yang sudah matang, yang sudah paling senior lah gitu ya, yang masih mengikuti mata kuliah gitu. Nah, kemudian ada syarat yang kelima, dokumen atau file berbentuk PDF atau gambar harus terlihat dengan jelas, tidak boleh buram atau blur gitu, blur. Nah, gitu teman-teman ya, ini perhatikan betul. Kemudian ditulis nama lengkap mahasiswa. Nah, teman-teman, harus ada ya satu kok siapa koordinator itu nanti kita akan kirimkan link koordinator. Koordinator itu adalah ketua mahasiswa PLP per sekolah. Jadi dalam dalam satu sekolah itu harus ada ketuanya. Beda kalau PAUD ya atau dan PGMI kan dia udah dari satu prodi aja langsung kepanitiaannya ya sudah satu itu aja gitu. Tapi kalau prodi yang lain, katakanlah matematika, biologi, itu kan dosen pembimbingnya pasti beda-beda dalam satu sekolah. Nah, namun harus ditunjuk satu orang yang menjadi ketua yang disebut dengan koordinator gitu. Nah, ditulis karena nanti kami akan bertanya kepada para koordinator ini gitu. Kemudian nomor HP koordinator gitu ya, per sekolah ya. Nah, kemudian jangan lupa nama sekolah ditulis, contohnya MAN 1 Jakarta gitu. Nah, harus disingkat ya. Ini kan singkatan umum MAN itu udah pasti Madrasah Aliyah Negeri, alamat lengkapnya di mana.
Nama kepala sekolah tuh lihat lengkap dengan gelar, contoh mutmainnah. Nah, itu harus jelas itu. Kemudian nomor HP kepala sekolah, nomor NIK, tuh nomor NIK-nya aja. Fotokopi fotokopi KTP kayaknya nggak diperlukan ya Pak Mulya. Ya Pak, Kiai yang apa ya? Ini Mik. yang ini Pak, nomor induk nggak perlu fotokopi Oh KTP kan. enggak usah. Ah, Nah, jadi yang teman-teman, penting jangan salah menulisnya. nah jangan salah menulisnya. Karena salah nanti dosa. Ya enggak, maksudnya kalau salah berarti nanti datanya tidak terekod gitu. Nah, pangkat dan golongan dan nih jika tidak ada bagi yang PNS, jika tidak ada maka tulis strip. Itu kayaknya ada yang kelewat ya Pak Dokter ya. Iya, iya. Ya, nah yang kedua, nah, ada yang inilah nanti kita bener-benerin lagi. Nama rekening, begini nulisnya ya, fotokopi bang kepala sekolah, dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah ini nanti kalau kurang kita tambah sampai 10 aja nanti. Oke, nah ini kan jumlah mahasiswa bimbingan. Ah ini pamong ya, kalau pamong mah dikit lah, bukan dosen pembimbing. Nah, ini teman-teman tolong diisi ya. Tolong diisi betul. Dalam waktu dekat kami tunggu kapan Pak Dokter hari ini tanggal 15. Terakhir kapan Pak ini? Kalau akhir bulan Sebut. kelamaan ya Pak. Ya boleh, silakan aja nggak apa-apa. Yang penting di yang Ah, saya ambil ini. Ini kebetulan di kantor lagi masang instalasi buat UP, jadi saya bolak-balik dulu. oh UP Pak. Ya ininya Ya instalasi oke buat UP. teman-teman kita lihat tanggal dulu ya. Biar teman-teman juga tidak keberatan gitu loh. Oke, karena kami kalau lambat juga nanti kami ditagih sama bagian keuangan gitu ya. Oke, teman-teman sekalian, Nah, coba dari kita tanggal berapa, Pak? coba saya lihat dulu Pak Dokter ya. Ini kan hari ini Ya. 15, 16, 17, 18, 20. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, gimana kalau kita sampai tanggal 28 aja Pak Dokter biar 29, 30, 31 kita coba cek perbaikan artinya di tanggal 3 itu bisa kita serahkan dokumen ini ke Bu Diana Oh, gitu. iya, iya. Itu pas lagi ujian itu ya, Ujian apa Pak Dokter? LP. Oh gitu ya. Ya nggak apa-apa kan online Pak Dokter. Oke, oke, sip, 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 sip. Nah ini kan Oke, mengisi ini ya teman-teman, oke, sip, sip. mengisi form ya. Jadi tanggal berapa? 28. Tanggal 28 ya. Nah, nanti biar kami cek ini verifikasi di tanggal sampai tinggal 3 hari ini karena datanya banyak. Nah, nanti memang ini bertepatan dengan teman-teman mulai ujian ya. Bagi yang belum ujian gitu loh. Namun kan ini isinya online ya. Dan Bapak pikir ini cukup ya. Karena ingin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari gitu ya. Dan itu rasanya insya Allah cukup ya. Bagaimana Oke, teman-teman nego dengan sopan dan santun kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya pikir itu bisa berhasil dalam waktu 8 hari, 9 hari. Nah, kemudian nanti itu akan kami kan kita ini Pak Dokter. Tanggal ya, 9, 30, 31 itu kita akan verifikasi, kita akan merapihkan data gitu. ya, Nah, pada sip. akhirnya kita usulkan menjadi SKKPA gitu, Pak. Oke, sip, sip. Nah, kemudian teman-teman, oke, saya lanjut lagi ke sini. Oke ya, terakhir tanggal 28 ya. Ya, sip. Ya, oke, sekarang kemana mana tadi ya, Pak? Saya tadi ngomongin apa barusan? Yang itu SKKPA terakhir 28. SKKPA ya. Oke.
Oh, yang ini ya, teman-teman ya. Nah, ini tolong diisi paling lambat tanggal 28 ya. Oktober ya, Iya, 28 Oktober gitu. Nah, hari kemudian Selasa. ini semuanya online ya teman-teman yang ngisi ini gitu. Jadi teman-teman tidak perlu datang ke kampus juga mengisi ini. Oke, sekarang kita balik lagi ke. Nah, teman-teman, nanti kalau sudah diisi, teman-teman bisa memantaunya di sini. Coba dicek pakai Nah, kan udah ada nih yang Google di Sobang. mati kan di ECP ini. Nah, ini juga ada yang mengisi nih. Ini teman-teman bisa meminta data ini mulai diisi dari sekarang ya. Ini sudah ada nih yang ngisi nih, Mana yang kamu ya kan? Nah, ngisinya di tanggal kemarin. Nah, artinya nggak ada masalah. Ini kan tidak terkait dengan kegiatan karena ini data-data Bapak Ibu guru pamong. Nah, kemudian kalau salah itu tidak bisa diedit di sini ya. Kalau saya yang bisa ngedit karena ini kan punya lab ya. Tetapi kalau kita punya akun yang lain itu nggak bisa. Nah, nanti teman-teman teman di sini tadi itu setelah isi itu teman-teman bisa edit kok. Data ini bisa diedit gitu. Nah, mudah-mudahan setelah diedit bisa muncul perbaikannya di sini. Nah, begitu teman-teman ya terkait dengan ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah eh ini link download dokumen. Nah, teman-teman itu saya dan Pak Mul sudah mendesain ini dengan ya sebaik yang kami bisa, yaitu eh, biar teman-teman tidak banyak nanya lah, tidak bingung gitu ya. Nah, pertama dokumen kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru pamong, dosen itu kami rangkum di sini. Ya, yang pertama nama dokumennya adalah form laporan PLP untuk Kepsek dan Camat. Kemudian yang kedua, form laporan PLP Koordinator Pamong yang dijabat oleh Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Atau mungkin ada di tempat lain yang menjabatnya beda, silahkan. Yang penting dia yang diamanahi oleh sekolah untuk menjadi koordinator. Emang di situ kami tulis koordinator bidang kurikulum. Tetapi mungkin karena satu dan lain hal, ternyata tidak dijabat oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum, misalnya bidang kesiswaan, ya silahkan gitu loh. Itu mah kami tidak saklek di situ ya. Yang berikutnya nomor tiga, form laporan bimbingan PLP Gumong. Nah, Gumong itu ada dua laporan ya, teman-teman. Ada laporan bimbingan, ada laporan nilainya. Kan yang menilai itu adalah Pamong. Nah, form kunjungan tadi tidak kami jelaskan karena ada di SID dan tadi sudah kita jelaskan. Sekarang kita akan fokus ke empat ini ya. Nah, teman-teman, pengumpulan laporan Kepsek dan Kamat, yaitu satu sekolah atau madrasah, satu laporan saja. Nah, artinya diisi oleh satu orang saja perwakilan. Satu akun saja, ya satu dalam satu sekolah itu hanya satu lembar gitu loh. Ya, misalnya di Man satu Tangsel itu ada 22 orang apa berapa itu. Jadi jangan 22-nya bikin. Cukup satu lembar saja untuk kepala sekolah itu. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah wajib print out atau cetak ya. Wajib di print. Nah, kemudian lap tanda tangan harus asli, stempel asli. Nah, kemudian jangan lupa eh, plus fotokopi ini yang dikumpulkan ya. Wajib print, tanda tangan asli, stempel dan kumpulkan disertai nanti print out itu dengan fotokopi eh rekening. Jadi nomor rekening tadi sudah dimasukkan juga di sini ya, guys. eh di sini ya. Nah, itu juga di print, teman-teman. Nah, ini tuh untuk backup. Kemudian kalau ternyata nggak bisa, kita ngeceknya di sini gitu loh. Di data ini ya. Di data ini. Namun nanti teman-teman juga wajib ngeprint gitu loh. Itu kan nggak murah ya, nggak susah kan. Nah, kemudian nick itu tadi udah, nick tuh nggak perlu fotokopi. Yang penting udah diisi di sana aja udah cukup ya Pak Dokter ya. Ya, ya, cukup, Ya, cukup, sip. jadi teman-teman cukup fotokopi print kepala sekolah itu cukup tiga ya yang dilaporkan, yang dikumpulkan ke bagian keuangan, yaitu
laporannya nanti saya jelasin contohnya, tunjukin contohnya. Yang kedua fotokopi rekening yang dicantumkan di apa Google Form. Kemudian ada syarat berikutnya adalah atas nama sendiri, dilarang menggunakan nama orang lain, termasuk pasangan, baik itu suami ataupun istri. Itu nggak boleh, harus nama kepala sekolahnya sendiri yang dicantumkan di situ. Kemudian fotokopi NPWP ya. Nah, dikumpulkan kemana? Boleh ya, nanti sampai tanggal berapa Pak? Transit dulu ke lab ya. Nanti kalau sudah lewat berarti harus mengumpulkan langsung ke Budiana gitu. Ya, Karena ya. Budiana butuh cepat. Nah, gitu teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian ini contoh ini formnya. Nah, form ini tolong di-download ya dan di-print out gitu. Print out. Nah, ini formnya ya. Nah, teman-teman, ini kemarin saya galeng-galeng kepala gitu sama teman-teman kita itu gitu, saking kreatifnya itu. Jadi, maksud saya adalah ini contoh ya jenis kegiatan. Ini kan poin ini contohnya aja. Kalau beda dengan begini ya boleh gitu loh. Yang penting relevan dengan kegiatan kepala sekolah. Misalnya menutup PLP, membimbing mahasiswa untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler, membimbing mahasiswa bersama-sama untuk mempelajari kurikulum berbasis cinta. Mah boleh aja. Jadi jangan diramaikan grup hanya untuk bertanya hal-hal yang tidak substantif gitu. Ya kan? Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, berikutnya adalah ini ini kan form ya di print ya. Nah, ngisinya gimana, Pak? Ini contohnya. Bapak udah siapin lah biar teman-teman ini udah cepat selesai PLP. Nah, cepat gimana Pak Dokter? Lulus ujian sukses. Nah, mungkin bagi yang mau nikah silakan. Kok nggak mau? Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Misalnya nama kepala sekolahnya Avicenna, nama sekolah Avicenna Islamic School. Kemudian nama kepala sekolahnya Raska Avicenna Attaqi PSD. Ini contoh ya, itu nama anak saya itu. Nah, kemudian nama mahasiswa A Mutia, Nur Rizka Salsabila, Takidin misalnya. Jadi nggak usah disebut Jangan lagi. digedein, guys. Ya, Eh, kemudian mahasiswa C, mahasiswa D. Nah, isi seluruh mahasiswa yang ada di sekolah itu karena laporan ini hanya satu lembar ya. Nah, kemudian jenis kegiatan dilakukan adalah ini pembuka. Ini contoh. Boleh ditambahkan banyak kalau memang ada dan boleh berbeda dari sini gitu. Nah, kemudian isi di sini ya. Jakarta bla 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 itu. Jangan lupa tanda tangan, kemudian nama dan stempel gitu ya. Nah, oke. Nah, ini contohnya. Nah, pun demikian kalau kita meng, untuk kepala sekolah udah ya. Ini formnya di sini dan ini juga udah ada di SID. Kemudian contohnya di sini. Nah, insya Allah mudah ya. Kemudian untuk laporan koordinator Pamong sama persis ya dengan kepala sekolah dikumpulkan karena kan koordinator pamong satu per sekolah. Jadi bikinnya cuma satu saja per sekolah. Kemudian wajib print out tanda tangan asli, stempel asli, kepsek dan kamat. Kemudian fotokopi rekening dan NPWP dikumpulkan ke Budiana boleh transit dulu di lab gitu. Contohnya ini. Nah, formnya gini. Formnya begini ya. Ah. Oke teman-teman, formnya ini mirip dengan kepala sekolah, kegiatannya nanti boleh mirip-mirip dengan kepala sekolah, namun boleh berbeda. Ini isi sesuai dengan kejadian saja gitu ya. Nah, kemudian yang membedakan dengan kepala sekolah adalah kalau kepala sekolah ini tadi, karena dia yang kepala sekolahnya, maka hanya tanda tangan kepala sekolah saja. Nah, namun kalau di sini di koordinator Pamong tanda tangan ditambah dengan tanda tangan koordinator pamong dan stempelnya ada di kepala sekolah. Gitu ya.
dan wajib asli gitu. Jadi bedanya hanya pada ini saja dibanding kepala sekolah. Saya pikir tidak perlu berpanjang lah di situ ya untuk menghemat waktu. Nah, sekarang Pamong. Laporan PLP Pamong artinya kan ada laporan prosesnya, ada laporan penilaian gitu loh ya. Nah, ini beda dengan ini tadi. Kalau form laporan bimbingan PLP Gumong itu yaitu satu laporan untuk satu guru Pamong. Nah, misalnya yang tiga ada bimbingan Pamong itu ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Berarti ya mereka berempat, berarti satu Pamong itu satu laporan. Bagaimana dengan Mutiah misalnya? Dia hanya sendiri. Ya udah, Mutiah akan bikin laporan sendiri gitu. Pamongnya sendiri, isi mahasiswanya cuma Mutiah aja gitu loh. Nah, gitu ya. Yang perlu sama wajib print out, tanda tangan asli dan stempel asli. Nah, nanti dilaporkan boleh diserahkan dulu di lab ya untuk kita kumpulkan ke bawah. Nah, ini contohnya. Ini formnya ya. Formnya begini. Nah, ada nama sekolah ya udah isi satu aja. Jangan nama sekolah banyak, mentang-mentang itu. Saya juga nggak ngerti ini kenapa ditulisnya. Jadi nomor ini untuk nomor ini kegiatan ya. Oke. Nah, kemudian jangan lupa tulis nama guru pamongnya, tanda tangan aja. Nah, ini kan nama guru pamong pengajaran, tanda tangan. Kemudian kalau di sini wajib tanda tangan kepala sekolah. Kemudian stempel sekolah gitu loh. Nah, langsung saja kita ke contohnya ya. Eh, Contoh di sini. Nah, oke. Nah, ini contohnya. Misalnya kepala nama sekolah Apicena Islamic School. Nah, kemudian maaf. Oh, ini ya. Sebentar ya. Nah, aduh nih. Nah, kemudian aduh. Nah, kemudian teman-teman, kegiatan yang dilakukan apa pembimbingan gitu loh. Tidak, ini contoh ya, ini contoh. Jadi kalau nggak seperti ini nggak apa-apa gitu loh. Jangan kemarin ada yang nanya, Pak, ini kan beda. Ya udah isi aja, makanya ada tulisannya DST dan seterusnya. Nah, kemudian namanya di sini diisi semua mahasiswa perbimbingan. Nah, jangan lupa Oh, diisi udah, tanda itu ya, tangan makasih ya, mahasiswa makasih ya. Ya. ya kan? Tanah mahasiswa satu, Nur Aziza, Siska Salsabila, Randy, tanda tangan semua di situ. Nah, guru pamongnya di sini ya, tanda tangan. Kemudian di sini ada kepala sekolahnya. Tanda tangan, tanggal, nama, dan stempelnya gitu. Oke guys, berikutnya itu laporan ya. Nah, sekarang penilaian. Nah, sama persis satu pamong satu laporan ya. Kan Nah, ya, kemudian ini ini ya kita lihat rekamannya taruh di lihat mana sih? lihat form. Nah, lihat formnya ya. Misalnya dari SMAN 8 Tangsel, nama gurunya Teddy, Mas tanggal ujiannya nanti diisi ya. Di sini mahasiswa, nama mahasiswa Mecha, Yudi, Andri ini contoh. Jangan lupa tanda tanggalnya, aspek yang dinilai. Nah, ini teman-teman ya. Ada RPP, PP, RPP, PP. Nah, kemudian ada yang lain itu ditambahkan saja, tapi nanti pembaginya berarti tambah gitu loh, ya. Nah, atau namanya sekarang Pak bukan RPP. Nah, ini apa namanya itu misalnya modul ajar gitu. Maka tulislah. Ini sebetulnya teman-teman lebih kepada yang penting guru pamong itu ada laporan gitu loh. Nilainya ini bukan berarti misalnya dikasih pamong nilai 70 itu nilai akhir, bukan. Nilai akhir itu ada di tangan dosen. Guru pamong itu hanya rekomendasi gitu. Gitu ya. Jadi aspek penilaian itu contoh saja ini, contoh saja. Nah, maka disebut adalah poin-poinnya adalah 4 kompetensi guru menuju kepada instrumen penilaian. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman silahkan serahkan. Yang penting itu yang pokok adalah merencanakan dan melaksanakan. Kemudian boleh jadi
evaluasi ditambahkan silahkan. Nah gitu ya. Sekarang kita ke contohnya. Ya. Nah, ini misalnya ya, ada tanda tangan. Oke. Jadi guru itu ada empat laporan, empat berkas. Pertama laporan pelaksanaan kegiatan PLP, yang kedua laporan nilai bimbingan, ada proses bimbingan, laporan bimbingan, kemudian fotokopi rekening dan fotokopi dan fotokopi NPWP. Nah, itu aja teman-teman ya yang wajib dikumpulkan untuk laporan keuangan. Ini sebetulnya ini tidak rumit ya. Yang penting kamu teman-teman teliti udah disiapin baik-baik oleh saya dan Pak Mul gitu. Itu demi untuk memudahkan teman-teman gitu supaya tidak banyak nanya gitu. Kan nanya kalau nunggu apalagi dijawab dan ketus oleh Pak Takidin kan teman-teman sedih kan. Nah, maka kami bikinlah sebegini. Tampaknya demikian. Barangkali ada tambahan. Nah, kalau terkait dengan laporan PLP itu nanti eh, bisa kita bicarakan di next saja ya Pak Dokter ya. Yes, ya. Ya, yang penting teman-teman bisa mempelajari di SID gitu ya. Nah, kan di situ ada yang namanya pedoman gitu. Oke, barangkali begitu Pak Dokter, Pak Dokter Ya, ya, Mulyadi. ya. Eh, Barangkali ada tambahan silakan Pak sebelum kita tanya jawab. Oh, boleh langsung tanya jawab aja Pak, nggak apa-apa. Sudah jelas, nampaknya nanti saya tambahkan memang kalau memang ada beberapa hal yang perlu diberikan penguatan. Ya, Silakan ya teman-teman, mungkin ada yang di mau merespon, mau menanyakan sesuatu atau curhat juga nggak apa-apa kayaknya. Silakan. ya Ade Ramadan tuh. Silakan Ade. Baik Bapak, izin bertanya. Saya Ade Ramadan, mahasiswa PAI dari PLP SMA Muhammadiyah 8 Ciputat. Ya baik, Saya baik. ingin bertanya Pak, eh, pihak sekolah ini kan meminta untuk apa ya, kayak pembiayaan untuk guru pamong dan sebagainya itu ke satu rekening aja Pak. Itu nggak masalah ya Pak. Untuk Jadi siapa? itu rekening yang dipakai itu hanya satu rekening aja gitu Pak. Oh, nggak bisa Ade. Jadi emang udah jadi aturannya begitu. Karena ini kan bukan punya yayasan ya Ade ya. Tapi ini kan kampus kita kampus negeri yang diatur secara rigid oleh negara gitu. Oke Begitu, Pak. begitu ya Ade ya. Mohon disampaikan dengan sopan dan Oke santun Pak. kepada pihak sekolah ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, Teweti, Tweety, silahkan. Tweety. Iya, Bapak. Terima kasih. Perkenalkan, saya Tweety dari mahasiswa pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Izin bertanya, Pak. Kalau saya pas pembukaan itu dilakukan secara online, Pak. Nah, Ya. untuk kunjungan dosen pembimbingnya itu dibuat juga atau bagaimana ya, Pak? Ya, kalau begitu berarti ya udah ditulis tanggal sesuai dengan ngezoom itu, tapi kan nggak ngisi ini apa namanya tuh, yang formnya itu tetap diisi laporan SPJ-nya itu, Hmm, tapi iya, nggak ada tetap. eh kan pembukaan juga kan, Iya, tapi kan nggak ada bukti kunjungan gitu loh. Struk bensin dan lain-lain tuh jangan, karena kan di rumah nggak perlu bensin. iya baik. Oke, Terima kasih, Pak. nanti gini, kawan-kawan. Terima kasih Tuh Eti dan kawan-kawan sekalian. Jadi nanti form kunjungan itu di samping dikumpulkan, tolong teman-teman dipoto karena itu nanti penting untuk akreditasi, ya kan? Dipoto, kemudian nanti disertakan di laporan gitu. Nanti kami minta deh di laporan itu bukti kunjungan gitu. Oleh karena itu mohon disiapkan ya, dikumpulkan ke kami dipoto. Nah, hasil fotonya itu nanti baik itu PDF ataupun
scan ya maksud saya, itu nanti dilaporkan kunjungan satu 2 3 bahkan 4 5 6 gitu untuk kepentingan akreditasi prodi masing-masing. Jadi teman-teman sekalian, PLP ini berpengaruh besar kepada akreditasi ya. Oleh karena itu, teman-teman jangan hanya semata, oh kok ngerepotin, bukan. Karena ini memikirkan nasib teman-teman dan adik-adik nanti. Sepeninggal kawan-kawan sudah lulus ya. Nah, adik-adik itu nanti butuh akreditasi. Salah satunya adalah bukti kunjungan dosen ke sekolah, yaitu minimal itu 5 kali sebetulnya. Dan maka kami ajukan kunjungan yang bisa dibayarkan itu 5 kali. Tetapi karena anggaran yang masih terbatas, maka yang bisa dibayarkan itu hanya 3 kali. Begitu ya, Tweety ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, di sini ada Pak Dokter di chat. Ya, nanti Septia. kita bacakan. Assalamualaikum Pak, mohon maaf sebelumnya izin bertanya. Di luar pembahasan jika sekolah sudah pernah melakukan MOU di awal tahun, tapi di Drive MOU tidak ada data sekolahnya. Untuk hal ini bagaimana ya Pak? Gimana Pak Dokter? Di awal tahun tapi di Grab tidak ada sekolahnya untuk hal ini. Eh, boleh ininya data sekolahnya nanti di sekolah apa ini ya? Nanti Ya, saya cek. siapa tuh Septia Febriani boleh langsung aja Seperti ya, ngomong sama Pak langsung. Mul. Maaf Sekolahnya Pak, apa nih? itu dari sekolah SMPN 164 Jakarta. PN 164 Jakarta. Iya Pak. Awal tahun maksudnya tahun ini ya? Iya Pak, jadi di sini tuh PLP-nya baru yang kedua kalinya. Dan Ah, untuk MOU katanya udah pernah melakukan MOU, cuman setelah dilihat data-data yang udah pernah kerjasama di tahun 2025, SMPN 164 ini belum ada datanya Pak. Padahal kata pihak dari sini ya, beliau sudah menandatangani MOU-nya. oke, 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 oke. Oke, nanti Septia WA saya ya, biar nanti informasinya saya langsung sampaikan ini. Ya, baik Bapak. Oke, Ya, terima kasih makasih Pak banyak sebelumnya. Septia infonya. Baik, terima kasih Septia, terima kasih Pak Dokter untuk responsnya. Terlanjut ya Pak dan Bapak Ibu sekalian, yaitu yang berikutnya adalah di sekolah PLP saya ada gumong yang tidak ada NPWP-nya Pak. Apakah tidak masalah? Nggak apa-apa. Tapi kalau nyuruh orang bikin NPWP juga gimana gitu ya kalau duitnya dikit. Duitnya banyak ini duitnya dikit gitu. Gitu ya. Berapa orang sekolahnya gumongnya berapa orang mahasiswanya? Alfiah, Alfiah. Ya, Alfia, mana Alfia? dua bapak yang tidak ada mahasiswanya 8. Saya nggak ngerti ini maksudnya. Coba kamu ngomong makanya. Dua bapak yang tidak ada mahasiswa adalah. Iya kan? Ambigu itu. Coba Alfiah ngomong Jadi dulu. gini Bapak izin. Ya, si Alfia. Jadi kan di sekolah kami itu 8 orang mahasiswa dengan Sekolahnya gumong. sebutkan langsung aja. Oh, sekolah MI Al Mursyidiyah Bapak. Oh iya, Ya gumongnya berarti ada Oh, di delapan sana gumungnya orang. satu-satu ya. Iya Bapak benar. Nah, Ya, itu ya udah. Nggak usah kalau nggak ada MPP mau gimana lagi? Orang nggak ada. Tapi potongannya gede, 15%. Ya kan 100.000 per mahasiswa selama teman-teman PLP di sana gitu. Tapi El Mursyidiyah itu dia udah paham itu. Mereka nggak terlalu mikirkan itu gitu. Kumpulin kumpulin aja gitu. oke, siap Bapak, terima kasih. Ya, saya tahu betul itu sekolah Al Mursyidiyah. Saya sering ke sana. Oke, ya berikutnya udah ya. Ada lagi kawan-kawan? Kalau nggak kita tutup ini. oke. Ya kayaknya udah paham semua atau Ya, seperti apa? ya karena tidak terlalu rumit ya Pak Dokter ya. Iya, Ya, yang penting teliti aja. Insya Allah selesai. Nida Amelia, Nida Pak dari PGMI, kamu nggak mau Kenapa, Pak?
Kamu nggak mau bertanya sama Pak Takidin, sama Pak Mul? Kagak, Pak. Oh, Udah enggak ya. bosen dia Pak itu. Iya, 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 iya. Oke. Ketweti lagi bertanya apa? Iya, Pak. Izin bertanya lagi. Ini pertanyaan teman saya sih, Pak. Karena nggak bisa on mic, jadi saya nyampein. Pertanyaannya, koordinator Gumon itu yang mana ya, Pak? Apa? Koordinator Gumon. Oh, enggak, koordinator ngomong. Koordinator itu ketua perwakilan ketua yang mewakili seluruh mahasiswa PLP dalam satu sekolah. Oh, mahasiswanya berarti ya, Pak? Iya dong. Nah, Oh kemudian iya. kalau koordinator pamong itu kan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum. Kan yang Hmm, bekerja itu pada umumnya wakil kepala sekolah kan. Nah, itu yang kita kasih apresiasi itu gitu. Oke? baik, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Teman-teman, mohon maaf ini satu lagi ya. Tadi saya terlewat. Pantas ada yang lewat itu. Yaitu ntar di SID itu mohon jangan diabaikan teman-teman. Jadi pelajari ulik-ulik lah. Itu capek itu kami bikin sampai diskusinya panjang lebar gitu ya. Nah, sertifikat dospem, kepsek, koordinator ini diisi. Ini kan nggak sulit. Kenapa harus nunggu lama gitu? Kenapa harus disuruh gitu ya? Nah, sertifikat kepala sekolah itu diisi. Kan pendataan sertifikat. Tuh, isi G formnya ini. Nah, ini satu sekolah hanya satu. Ya. Nah, kemudian setelah diisi, kemudian download sertifikatnya di sini. Oh, udah banyak. Tapi nggak banyak juga sih. Ini kan ada pengulangan-pengulangan. Diisi ya. Nah, kalau salah, ada salah, nggak print lagi. Yang salah tuh dihapus. Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, abaikan saja. Pilih yang terbaru dan diserahkan gitu ya. Nah, kemudian sertifikat dosen. Coba saya lihat juga isi ya di sini. Ini outputnya ya. Nah, ini tuh kan ada yang nggak tahu ini kenapa sampai banyak banget. 18 September udah lama sih. Nah, teman-teman, sekarang pendataan sertifikat koordinator Pamong ya. Nah, pendaftaran guru Pamong gitu. Oke, kalau kepala sekolah, eh, sertifikat guru koordinator Pamong, nah itu bisa menggunakan satu orang saja ya. Ini tolong diisi ya segera biar nanti tidak menumpuk di akhir gitu. Nggak apa-apa diisi sekarang juga tidak masalah ya. Tanggalnya tetap tanggal 7. Nah, contohnya gini, itu kan tanggalnya 7 November 2025. Isi aja. Oke. Nah, sekarang saya lihat nih, Maria Ulfa, mohon maaf Bapak, apakah link SID bisa dibagikan Bapak? Ya, setahu Bapak udah ada di deskripsi grup masing-masing PLP. Ya, kalau enggak, nih saya kasih aja sekarang ya. Oke. Udah ada dari Tueti. Bagus, terima kasih. Oke, teman-teman, apa lagi ya? Nih ada lagi nih tadi. Ke atas dulu. Assalamualaikum, Pak. Izin bertanya, untuk penilaian itu dinilai dari awal kita PLP atau bagaimana, Pak? Dan untuk penilaian apakah kita mengisi atau guru pamong yang mengisi? Bagus banget pertanyaan dari Silah ini ya. Penilaian itu uh, bisa penilaian teman-teman, boleh dua-duanya, pilih aja. Boleh penilaian proses, boleh penilaian akhir, bisa kombinasi dua-duanya, ya kan? Nah, itu kan haknya guru pamong ya. Yang isi itu pamong, jangan teman-teman yang isi. Tapi kalau dia nanya, kamu mau dikasih berapa? Ya itu mah bebas aja gitu loh.
Yang jelas itu nilai sifatnya rekomendasi ya kepada dosen pembimbing gitu loh. Dan itu nanti ah, ti- ini tidak diserahkan ke dosen pembimbing. Ini diserahkan kepada keuangan gitu. Artinya disebut dengan nilai bayangan itu. Artinya kira-kira nilai teman-teman seperti itu. Nah, begitu ya, bukan nilai akhir. Karena ini buat laporan, nilai buat laporan guru pamong. Nah, nanti guru pamong akan menyerahkan lagi bukti teman-teman ujian itu kepada dosen pembimbing dalam bentuk bukan dalam bentuk nilai jadi, tetapi dalam bentuk checklist-checklist penilaian. Gitu ya, teman-teman ya. Untuk menjawab silah fikriyah. Oke, nah ini dari Novia ya. Dari Novia. Dari Novia, Assalamualaikum. Bapak mohon izin bertanya. Pada saat Monef, guru melihat kami mengajar atau bagaimana? Monef apa? Pada saat ujian kali ya. Itu iya, memang nanti pada saat ujian nanti lihat tanggalnya ya. Nah, di jadwal itu ada di di SID ini juga ya. Mana ya? Oke, tuh kan. Nah, kemudian jadwal tuh. Lihat ya, tuh jadwalnya ada gitu. Dibikin bagus-bagus warna-warni biar teman-teman betah menatapnya berlama-lama kan. Ah, Monep 2 harusnya kemarin. Nah, kita mundur. Nah, kemudian Monep 3 itu 24 Oktober teman-teman kita kumpul lagi ya. Nah, ujian praktik itu tanggal 27 sampai 6 November. Oke. Nah, teman-teman pada saat ujian praktik itu harus dihadiri oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Teman yang penting dinilai itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Mohon maaf kata Zulfa ya. Kalau satu mahasiswa kalau satu mahasiswa satu pamong untuk data honorarium dan sertifikatnya di data Sugma Guru Pamong atau bagaimana ya Pak ya? Iya iya. Kalau satu mahasiswa satu pamong kan? Pamong untuk data honorarium. Ya tetap dikumpulin aja. Sertifikatnya ya diisi gitu. Misalnya seperti di Al-Mursidiyah tadi, satu mahasiswa, satu pamong ada 8. Berarti akan ada 8 guru pamong yang diminta oleh masing-masing datanya. Cuman honornya jadi kecil, yaitu hanya 100.000 dipotong pajak. Apalagi yang nggak punya NPWP, dipotong 15%. Jadi cuman dapat 85.000. Cuman dapat beli cilok, ya nggak? Ya Allah. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak, kita cukupkan ya. Oh, ada lagi. Ya, Assalamualaikum Bapak. Mohon izin bertanya untuk koordinator Pamong di SDI Harapan Ibu itu awalnya oleh guru BK-nya. Nah, ini kalau kami merekomendasikan wakil ke kepala sekolah bidang kurikulum. Tetapi kalau memang ternyata sekolah bersepakat begitu ya bebas, nggak masalah. Yang penting ada isi satu orang, gitu ya Nur Sifa ya. Oke, ada lagi? Oke, tampaknya sudah cukup ya. Udah setengah 3 ini. Oke, Pak Dokter, ada Oh iya. tambahan Pak? Oke, udah kayaknya ya, sudah paham semua ya. Pak ada yang nanya Sudah, MOU lagi Pak? ya. MOU apa sih? Mana sih? Ya, yang MOU itu Oke, Bapak di izin kemarin bertanya. soal kami sudah taruh enggak nih. Ini dari mana ini? Inayah Nur Fajria itu siapa ini? Sekolah apa? Dari Anurmania, Pak. Ya, Pera. Nah, Inayah ini yang datang ke kampusnya bergantian ya, beda-beda orangnya. Oh, enggak, Pak. Saya sama dua orang dong, Pak, yang ngurusin ini.
Mm-mm. Ya, Inaya, dia Anurmania ya. Iya, Pak. Ya, saking saya tunggunya ini selalu ada di tangan saya ini Anurmania nih itu. Oh, iya, Pak. Karena Maaf. eh, siapa Inaya atau siapa datang ke eh, dekan waktu itu di dekanat katanya tidak ada sudah diambil oleh lab. Ternyata itu masih ada di sana, ada di bawahnya ketika diperiksa itu tidak memeriksa berkas yang paling bawah. Sebetulnya ada itu di sana di siapa di Budiar. Yang kedua, katanya hari Jumat ke sini jam 11. Betul. Iya, Pak, betul. Jam 11 ke sini ketemu siapa? Yang ke situ teman saya yang satu lagi, Pak. Kita ngurusin It- berdua. Iya, maksudnya itu bergantian. Kamu ngomongnya aja nggak konsisten. Kan bergantian. Ternyata saya di sini ada sampai pukul 11.30 ada di lab. Katanya tidak ada, itu juga nggak benar. Terus hari Senin katanya mau janjian ke sini. Saya tunggu sampai sore juga tidak ada. Jadi tolong sikap-sikap yang kayak gini jangan dilanjut-lanjutin ya. Ini teman-teman ngomong seadanya. Jadi saya nunggu sampai sore seharian hari Senin katanya ke sini. Ini ada di tangan saya. Ini kenapa nggak ada informasi, nggak ada konfirmasi hari Senin katanya mau ngambil sampai sekarang nggak ada. Halo Inayah. Kalau soal hari Senin mau ngambil, saya nggak nanya tuh, Pak, sama teman saya. Saya pikir udah nggak ada, kita udah bikin surat baru, Pak. Ya, Oh, saya nggak sudahlah. tahu. Maaf ya, Pak. Ya, lain kali hari di kantor itu saya dari pagi sampai pukul setengah 12 dan itu ada. Oke ya, ini kapan mau ngambilnya? Mikir lagi ya. Coba tolong nih ya. Saya Eh, sekalian mata kuliah saya ambil, Pak. ya, kapan, hari apa, jam berapa? Hari Kamis saya mata kuliahnya belum diinformasikan, Pak, jamnya. Wah, kamu nggak jelas lagi ini. Ya udah, yang jelas aja, jangan tergantung itu. Jadi kayak gitu ya. Jadi ini anormania saya pantau jadi beda ini antara sikap dan. Jadi ya jangan begitu ya. Nah, jadi saya nunggu sampai hari Senin sampai sore ini enggak ada. Ya udah hari Kamis pagi saya tunggu ya. Iya, baik, Pak. Makasih ya, Oke, Pak. baik. Ini jangan terjadi dengan sekolah-sekolah yang lain. Ada juga bisa jadi ada berapa kasus seperti SMA satu berapa 165 atau berapa. Itu ketika sudah selesai PLP itu tidak diambil, tidak diserahkan ke sekolahnya. Itu ada dua kalau nggak salah. Tolong ya, ini kawan-kawan yang sudah apa ya sudah bermitra dengan sekolah, jaga sikapnya. Kalau memang ada berkas-berkas yang belum selesai, tolong diselesaikan walaupun sudah berakhir PLP-nya karena itu jadi hak sekolah. Baik itu ya, jelas ya, Inayah ya. Iya, saya Iya, baik, Pak. tunggu hari Makasih. Kamis sudah ada. Ini Pak mana Pak Kiai mana ya? Coba ya. Oke. Sudah selesai atau ada beberapa yang perlu saya informasikan ya Ya, sebagai pesan ini aja ada sih. Nadifa itu apa? Mau nanya apa Nadifa? Oh iya, Nadifa mana? Kayaknya nggak jadi deh, Pak. Jadi, Jadi dong Nadifa mana? heeh. Ya udah, kalau nggak jadi nggak apa-apa. Nanya Silakan, Pak. enggak senyum-senyum aja ada yang senyum megang kepala ini kenapa? Pusing katanya. Heeh. Mungkin bisa Nida ngapain lihat Pak mau senyum-senyum?
Ya enggak. Dia mau bimbingan itu Pak, kata yang bimbingan Bimbingan. Enggak, skripsi. Saya jangan tunggu diterima, itu. Pak. Nah, Oke, silakan Pak. Kalau ada disenyumin dulu. Ini siapa ini? problem. Oke, nggak banyak kali, hanya penegasan. Sekarang tadi udah jelas. Cuman ada beberapa hal yang saya merasa ini ya, merasa gimana ya, eh, agak sedih juga sih ketika ada beberapa masih berkunjung ke sini. Pak, POM itu ada di mana? Katanya sih di SID. SID itu apa ya? Itu minggu kemarin itu nak. SID yang dibuat 7 hari 7 malam itu kurang tidur Pak Pak Kiai buat SID untuk mau muda. Itu ada yang nggak paham. Tolong dibuka-buka ya, itu sudah lengkap sekali. Itu yang rumit itu tampilannya sebetulnya saking lengkapnya ketika sudah baca detail ternyata memudahkan. Jadi seperti itu. Terus dalam waktu dekat ini, tolong ini kan supaya koordinasinya enak, tentukan PJ atau koordinator sekolahnya. Sudah ditentukan ya, Saya koordinator sudah, sekolahnya untuk pelaporan. tapi kita belum kasih link gabung grupnya, Pak. Enggak, maksud saya paling tidak mereka sudah melirik-lirik nih siapa yang jadi PJ ininya nanti kan pas ada form atau apa ya platform yang mau kita sampaikan sudah enak gitu Pak. Jadi sudah siap-siap. Maksud saya begitu. Ya, Karena koordinator ini sangat penting sekali supaya kalian tidak saling mengandalkan gitu kan. Saling mengandalkan, harus ada koordinatornya. Setiap ada pasukan, ada kelompok kan harus ada ketuanya kan begitu. betul. Oke. Yang selanjutnya ini pengalaman-pengalaman yang supaya tidak terulang. Tadi sudah jelaskan di antaranya MOU, ada MOU yang tidak diambil-ambil karena sudah merasa selesai PLP-nya. Itu yang menjadi hak sekolah. Ini juga ada berapa? 3, 4 lagi MOU belum diambil. Tolong segera diambil. Eh, Lab terbuka, walaupun saya lagi ngajar atau lagi istirahat. Kebetulan hari Jumat kemarin tuh jam 11 itu saya ada di sini ya. Dikatakan nggak ada itu nggak nggak benar juga gitu. Tolong masuk aja nggak apa-apa. Masuk, Assalamualaikum. Kalau saya kebetulan lagi ada kelas, ada ngajar atau rapat, ambil saja nggak apa-apa. Silakan.